wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Safitri, NPM 181305343. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, kelas 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya SD oleh Ananda Nur Safitri, NPM 181305343 kelas 6A. Pada RPP yang saya buat, saya menggunakan kelas 1 semester 2 dengan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda dengan muatan SBDP pembelajaran keempat. Kompetensi dasar dalam muatan SBDP yaitu yang pertama 3.4 mengenal bahan alam dalam berkarya dengan indikator menjelaskan bahan-bahan kerajinan dari barang bekas dan mengidentifikasi manfaat barang bekas untuk bahan kerajinan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.4 yaitu dengan indikator membuat kerajinan dari barang bekas. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati, siswa dapat mengetahui manfaat barang bekas. Setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan barang bekas sebagai bahan-bahan untuk membuat kerajinan. Dan yang terakhir yaitu setelah mengamati, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari barang bekas, misalnya dari botol, kardus, dengan rapi. Pada pembelajaran kali ini, menggunakan pendekatan saintifik dan metode permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Dalam skenario pembelajaran, didahului oleh kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan, yaitu kelas dimulai dengan salam dan menanyakan kabar. Lalu, kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan memanfaatkannya untuk tercapainya cita-cita. Pada kegiatan inti, guru menanyakan kepada siswa apakah pernah melihat barang bekas di sekitar mereka. Lalu siswa diminta untuk menyebutkan barang bekas yang mereka ketahui. Guru menyebutkan dan menjelaskan manfaat barang bekas yang bisa diolah kembali. Guru menunjukkan materi mengenai barang bekas dan pemanfaatannya. Siswa diminta untuk menyimak penjelasan guru mengenai barang-barang bekas yang berada di sekitar dan pemanfaatannya. Lalu, siswa diminta untuk mengidentifikasi barang-barang bekas yang berada di sekitar kelas. Guru menunjukkan berbagai hasil kerajinan yang menggunakan barang bekas, lalu siswa mengamatinya dengan seksama. Setelah itu, siswa diarahkan oleh guru untuk membuat kerajinan dengan barang bekas yang siswa bawa. Siswa diarahkan oleh guru untuk membuat wadah serbaguna dari kardus. Siswa membuat kerajinan dari barang bekas dengan kegiatan menggunting, menempel, dan harus diawasi oleh guru. Dalam kegiatan tersebut, siswa harus diawasi oleh guru sebagai fasilitator, dan setelah selesai membuat kerajinan, siswa menunjukkan hasil kerajinannya di depan kelas. Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran, lalu siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang pembelajaran hari ini. Guru melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran hari ini. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, dan siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab. Setelah selesai, kelas ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Pada skenario pembelajaran hari ini menggunakan penilaian, yaitu penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Yaitu ada pengamatan sikap dengan lembar observasi penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, dan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dengan rubrik yang tersedia. Pada catatan guru, guru dapat menuliskan masalah, ide baru, dan momen spesial yang terjadi pada saat pembelajaran.
Dengan skenario pembelajaran yang sudah saya buat, saya akan menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan skenario pembelajaran. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa semua sehat? Semoga semua selalu sehat dan semoga semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu nih. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dan berdoa akan dipimpin oleh ibu. Yuk, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya. Jadi sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, apakah ada barang bekas yang tidak terpakai? Contohnya seperti botol plastik, gelas plastik, kardus, dan lain-lain. Biasanya hal seperti itu berserakan menjadi sampah. Tetapi sebenarnya hal tersebut atau barang tersebut itu dapat diolah loh. Kita dapat olah menjadi sesuatu yang berguna dan mempunyai daya jual. Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Yuk coba perhatikan di sekeliling kalian ada tidak? Nah, kalau misalnya ada, Ibu mau ngasih tahu nih, kalau jangan dibuang, tetapi kita dapat olah barang tersebut. Barang bekas atau yang biasa kita sebut sampah adalah semua barang yang sudah tidak terpakai lagi. Menurut jenisnya, sampah dapat dikelompokkan menjadi sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya, kayu, ranting pohon, sisa sayuran, buah busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya yaitu plastik, botol, dan kaleng. Sampah dapat berasal dari berbagai macam kegiatan, misalnya rumah tangga, tempat perdagangan, industri atau pabrik, perkebunan dan pertanian, sisa bahan bangunan, dan konstruksi gedung. Barang bekas atau sampah dapat diolah loh dengan cara yaitu mengurangi atau reduce, memperbariki, repair, menggunakan ulang, reuse, atau mendaur ulang, recycle.
bekas untuk dibuat benda atau bahan yang dapat digunakan lagi, contohnya yaitu plastik dapat diubah menjadi barang hiasan, plastik yang diproses kembali di pabrik sehingga dapat dicetak lagi, sampah organik dapat dibuat kompos. Adapun pengelolaan sampah yang dapat kita lakukan di lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan 2 macam tempat sampah. Yang kedua, masing-masing tempat sampah diberi nama sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, biasakan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, gunakan penutup yang rapi agar tidak bau. Yang kelima, buanglah sampah jika tempat sampah sudah penuh. Yang keempat, jangan bakar sampah karena dapat menimbulkan polusi udara. Sisa makanan dijadikan makanan ternak seperti ayam dan ikan. Koran bekas, botol bekas dapat dijual kepada pengumpul barang bekas. Yang terakhir yaitu buatlah kerajinan tangan dari sampah yang dapat dimanfaatkan di rumah atau di sekolah. Manfaat mengelola barang bekas yaitu dapat mengenergi uang dan waktu, dapat dipakai kembali dalam bentuk fungsi yang sama atau berbeda, dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Ini adalah awalnya dari kardus biasa yang tidak menarik, lalu ibu sampul dengan kertas kado seperti ini agar menjadi sesuatu yang berguna. Ini di sini ibu menaruh hembody, atau kalian bisa taruh alat tulis di sini, biar kotak ini akan menjadi sesuatu yang berguna. Awalnya ini adalah sebuah kardus yang biasa atau bahkan kita buang saja, tetapi di sini setelah diolah itu dapat menjadi sesuatu yang berguna seperti ini, tempat untuk hembody atau tempat untuk alat tulis. Nah, untuk proses pembuatannya, yuk mari kita lihat video yang akan ibu tampilkan ini. Kalian perhatikan dengan seksama dan kalian bisa coba di rumah juga loh, untuk kalian naruh alat-alat tulis atau hembody-hembody seperti ini. Yuk langsung aja simak videonya.
Nah, bagaimana? Menarik kan? Nah, setelah kalian mengubah atau mengolah dari kardus bekas menjadi sesuatu yang berguna seperti ini, kalian bisa menggunakan sendiri atau kalian bisa jual lagi loh. Nah, kalau misalnya kita jual lagi, berarti kita kan dapat keuntungan kan dengan mengolah barang bekas daripada barang bekas menjadi limbah, terus juga mencemari lingkungan. Lebih baik kita olah seperti ini. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini, dan jangan lupa ya diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian coba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.